wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Ibu Soleh dan Solehah? Hari ini Ibu akan memberikan tema berbagai pekerjaan di subtema 3 ya, pekerjaan orang tua. Dengan tema yang berbeda tentunya, yaitu muatan IPS, kegiatan ekonomi. Oke, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membuka untuk keberkahan, untuk kemanfaatan ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, materi yang kita dapat merupakan keberkahan kita semua. Ya, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan seperti kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan pekerjaan dari pembuatan bahan baku sampai barang jadi hingga kegiatan memperjualbelikan. Oke. Nah, di slide bisa kita lihat kegiatan ekonomi pembuatan baju. Nah, dari yang pertama kita lihat, nah ini adalah bunga kapas ya nak ya, atau kalau di kapas itu kalau di Jawa namanya kapuk. Nah, bunga kapas ini prosesnya yaitu dipintal terlebih dahulu. Nah, zaman dahulu memintalnya dengan alat tradisional. Nah, ini namanya pemintal kapas ya. Nah, kapas itu setelah dipintal lalu dijadikan benang. Ya, benang itu ditenun lalu menjadi kain. Setelah itu, nah kain ini sampai ke tangan para penjahit ya nak ya. Nah, dibuat pola. Lalu setelah itu dibuat baju, lalu jadilah baju seperti yang kita pakai ya. Baju termasuk salah satu bahan pokok untuk manusia ya, yaitu sandang. Ya, disebut juga dengan sandang. Sandang adalah pakaian. Oke, yang kedua, coba lihat ada apa di ruang tamu kalian. Nah, iya betul, ada meja dan kursi ya. Meja dan kursi ini tentunya itu sudah menjadi barang jadi. Nah, sebelumnya kita lihat ya, ini ada proses kayu gelondongan ya. Nah, kayu gelondongan itu dari mana sih? Tentunya dari hutan ya nak ya, dari forest, dari hutan. Kayu di hutan lalu ditebang oleh para penebang kayu. Tentunya tidak boleh kita sembarangan menebang kayu. Artinya kita harus menerapkan tebang pilih. Artinya kayu yang memang siap untuk ditebang baru boleh ditebang, lalu kayu itu masih sebagai nih kayu gelondongan ya. Nah, lalu diproses oleh pengrajin kayu gitu ya. Diproses pengrajin kayu dengan apa nak? Nah, itu toko mebel, furniture. Nah, bisa dijadikan lemari, bisa jadi kursi, bisa jadi meja dan lain-lain ya. Nah, setelah itu sampailah ke tangan konsumen. Konsumen itu adalah pembeli, betul ya. Nah, kertas. Nah, kita butuh kertas, pasti butuh ya. Nah, kertas itu sama dengan kayu ya nak ya. Tentunya diproses atau dibuat atau diambil dari hutan ya, melalui proses penebangan, pasti dengan tebang pilih. Nah,
Lalu seperti tadi ya, kayu diproses atau melalui pabrik ya. Kalau sekarang pabrik ya nak ya. Nah, produk dari bahan kertas, terus bisa juga pabrik daur ulang. Ya, kertas itu bisa dari daur ulang, dari sampah ya, sampah. Nah, jadi bisa bisa diberi pupuk atau melalui dengan proses. Nah, jadilah produk dari bahan kertas, gitu ya. Oke. Nah, kegiatan ekonomi tadi, contohnya pembuatan kertas. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu menghasilkan barang jadi. Nah, produksi seperti pabrik kertas ini membuat kertas. Lalu proses yang kedua atau kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Seperti pabrik kertas yang mengirim kertasnya ke toko-toko. Ya, toko disalurkan ke warung ya nak ya. Nah, atau ke distributor. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, konsumsi itu menghabiskan atau orang yang membeli kertas di toko atau disebut juga dengan konsumen. Nah, secara sederhana, proses pada kegiatan produksi ini dapat ditunjukkan pada, kita lihat diagram, ya, barang mentah atau barang setengah jadi, lalu ke kegiatan produksi, lalu outputnya barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang mentah itu adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Contoh dari barang mentah ya, tadi dari hasil perhutanan, yaitu contohnya kayu, rotan, ya, karet, dan lain-lain. Kalau dari hasil perkebunan, teh ya, itu merupakan barang mentah karena belum diolah sama sekali. Jadi teh itu masih berupa daun tehnya, ya, tembakau, kopi. Sedangkan dari hasil pertanian yaitu padi dan jagung. Dari hasil pertambangan, minyak bumi, perak, batu bara, dan sebagainya. Nah, barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Artinya masih dalam proses atau tahap pengolahan sebelum ke kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi itu apa? Tadi sudah Ibu jelaskan. Iya, menghasilkan barang atau membuat barang sendiri. Nah, jadi melalui barang mentah atau barang setengah jadi itu diproses atau melalui tahap pemrosesan, lalu ke kegiatan produksi. Nah, setelah jadi, berupa barang jadi bisa didistribusikan atau bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.